Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Edisi sebelumnya kami telah mengulas tentang isi kitab dari Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Terkait dengan isi kitab itu ada yang meminta kepada kami agar dibaca lengkap. Tapi kalau dibaca semua sangat tidak mungkin. Saya akan bacakan pada bagian yang telah diulas kemarin, yakni pada masalah tentang ghurur. Yang pertama, beliau mengupas tentang thariqah. Thariqah yang disebut pada saat itu adalah Qadiriyah, diantaranya adalah thariqah yang mu'tabarah pada saat ini. Juga ketika memberikan contoh jihad yang ghurur, beliau mencontohkan Perang Banten atau Geger Cilegon 1888 yang juga terjadi di Bekasi. Nah, di luar konteks isinya, hal lain yang menarik di sini adalah dari sisi pola penulisan. Artinya ada sisi sejarah yang lain yang bisa kita ambil, bahwa tulisan pegon yang nanti akan saya baca dan saya tampilkan di layar pada masa itu berbeda dengan yang ada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada halaman ke-21. Bermula daripada perbuatan ghurur, yaitu orang yang mengaku masuk thariqah padahal ia belum kenal dan belum mengetahui akan beberapa syarat-syarat thariqah dan belum mengetahui akan hal ihwal wali sufiyah ahli thariqah yang benar di dalam perkara segala ilmu mereka itu yang besar-besar dan di dalam segala amalan dohir dan amalan-amalan batin, yang sekalian itu terlalu amat banyak dan terlalu amat susah dan berat pada tabiat manusia. Maka dari sebab kejahilannya pada yang demikian itu, maka ia sangka bahwa perbuatan yang dinamakan thariqah zaman sekarang ini itulah ia thariqah yang benar, sebab ia lihat bahwa itu membuat ibadah pada Allah Ta'ala dengan memberi zikir padanya. Maka inilah keliru yang dikata ghurur di dalam suatu perbuatan adanya. Dan demikian pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab al-jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sabil yang tersebut di bab al-jihad. Maka inilah ghurur yang amat besar, lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Adapun itu bab al-jihad dan rukun-rukun dan syarat-syaratnya seperti lain-lain bab perkara agama, yaitu yang dinamakan min babi khitabil wad'i, yakni daripada hukum syara' yang terhantar dengan sebab atau syarat. Adapun suatu pekerjaan syara' yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya, maka yaitu dinamakan batil lagi fasad, tiada harus dikerjakannya, yaitu dari karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad, maka tiada harus dikerjakannya sebab ia batil. Bermula dalilnya dari kitab Zubat, wal batilul fasidu lis sahihidid wa huwallazi ba'da syurutihi fukit. Artinya, bermula yang dikata batil dan fasid, yaitulah lelawanan yang sahih, yaitu kurang setengah daripada syarat-syaratnya adanya. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi, sekalian itu batil, bukannya jihad, sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang, sebagai yang telah jadi dahulu di negeri Jeddah.
maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu. Pula diketahui bahwa itu perbuatan begitu rupa melanggar syarak dan juga membusukkan nama agama jika dikata bahwa agama yang perintah bikin begitu. Dan tiap orang-orang yang seperti di dalam perkara bab al-jihad, tentu ia tahu bahwa itu perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad, hanya itu perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang. Maka dari karena itu tiada sekali-sekali yang buka mulut di dalam perkara perang Sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa, dan beberapa banyak pula ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang. Maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang Sabil. Padahal mereka itu terlebih mengerti perkara agama dan terlebih kuat membuat ibadah dan memegang agama daripada orang-orang sekarang. Maka mereka itu tiada mengajarkan orang-orang melainkan perkara rukun-rukun Islam daripada sembahyang dan puasa, zakat dan perkara nikah faraid. Maka dengan sebagaimana yang telah tersebut ini dapat diketahui sungguh-sungguh bahwa barang yang telah dapat diperbuatkan oleh orang-orang yang bikin rusuh negeri itulah semata-mata hurur kena menurut pedaya setan, karena mencelakakan orang-orang dan karena pula membusukkan nama agama dan membusukkan pula nama orang-orang yang baik-baik, yang bersih hati dari perbuatan begitu rupa. Maka inilah perbuatan yang dikata dororun muta'addin, yakni darurat yang mencelakakan lain-lain orang, yaitu yang amat besar dosanya, yang dapat dari gurur keliru kena menurut pedaya setan yang telah dikata oleh Allah Ta'ala akan menurut padanya dengan firman Allah Ta'ala, wala yaghurrannakum billahil ghurur inna syaitana lakum aduwwum fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, janganlah memperdayakan akan kamu oleh setan yang memperdayakan dengan ampunan Allah atau dengan pengasihan Allah, dari karena bahwa setan itu satru bagi kamu, maka jadikanlah oleh kamu akan disatru, yakni dengan tiada menurut ajarannya, sebab hanya satu, tiada menyuruh oleh setan akan sekalian yang menurut padanya, melainkan supaya jadilah mereka itu orang yang masuk neraka bersama-sama dia jiwa adanya. Inilah sahabat-sahabat sekalian, agak gagok bacanya karena mungkin ini adalah bahasa baku pada penulisan-penulisan kitab menggunakan bahasa Melayu, dan yang terlebih ini pola penulisan pegonnya. Istilah bermula ini kalau di Jawa biasanya dimaknai utawi, artinya itu adalah mubtada. Demikianlah pemirsa pembacaan salah satu bagian dari salah satu kitab karya Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat dipetik. Sekali lagi, di luar konteks isinya, dari sisi penulisannya bisa kita ambil sisi sejarahnya, yakni pola penulisan Arab pegon pada masa itu. Jikalau Anda memperhatikan betul di layar tadi yang telah saya tayangkan, saya yakin Anda juga bisa membedakan. Agak rumit membacanya. Mudah-mudahan maslahat. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.